Shane Longstaff, gelandang berusia 25 tahun asal Inggris yang saat ini bermain untuk Newcastle United, telah menjadi target transfer bagi Everton FC. Menurut laporan terbaru, Everton tertarik untuk merekrut Longstaff pada bursa transfer Januari tahun 2025. Longstaff memulai karir sepak bolanya di akademi Newcastle United sebelum dipromosikan ke tim utama pada Januari tahun 2019. Sejak debutnya, Longstaff telah menjadi bagian penting dari lini tengah Newcastle, mencatatkan lebih dari 100 penampilan di berbagai kompetisi. Pada musim tahun 2024 sampai tahun 2025, Longstaff telah tampil dalam 20 pertandingan liga untuk Newcastle, mencetak 2 gol dan memberikan 3 assist, menunjukkan kontribusi signifikan di lini tengah. Everton dikabarkan tertarik untuk merekrut Longstaff pada bursa transfer Januari tahun 2025. Newcastle United dilaporkan siap untuk melakukan kesepakatan dengan Everton dengan harga yang telah ditetapkan untuk Longstaff. Kontrak Longstaff dengan Newcastle United akan berakhir pada Juni 2025, yang berarti ia dapat pindah dengan status bebas transfer pada akhir musim ini. Hakim Ziyech, pemain sayap internasional Maroko berusia 31 tahun, telah mencapai kesepakatan verbal untuk bergabung dengan klub Qatar, Al Duhail SC. Sebelumnya, Ziyech bermain untuk Galatasaray di Turki, namun ia mengalami ketidakpuasan dengan manajer Okan Buruk dan perannya yang terbatas dalam tim. Ziyech menyatakan keinginannya untuk meninggalkan Galatasaray pada Januari tahun 2025, mengungkapkan bahwa ia tidak ingin bermain lagi di klub tersebut. Sebelum bergabung dengan Galatasaray, Ziyech memiliki karir yang sukses di Ajax Amsterdam dan Chelsea, di mana ia dikenal sebagai pemain kreatif dengan kemampuan umpan dan tendangan bebas yang luar biasa. Bazumana Tour, pemain sayap berusia 18 tahun asal Pantai Gading, saat ini bermain untuk Hammarby IF di Swedia. Performa impresifnya telah menarik perhatian beberapa klub Eropa, termasuk Hoffenheim. Menurut laporan terbaru, Hoffenheim telah mengajukan tawaran sebesar 14 juta untuk merekrut Tour, dan negosiasi sedang berlangsung. Sebelum bergabung dengan Hammarby pada Maret tahun 2024, Tour memulai karir profesionalnya di AS Mimosas, klub terkemuka di Pantai Gading. Di Hammarby, ia telah menunjukkan kemampuan teknis dan kecepatan yang luar biasa, mencetak 6 gol dan memberikan 3 assist dalam musim pertamanya. Selain itu, Tour telah menjadi bagian dari tim nasional U23 Pantai Gading, berperan penting dalam serangan tim dengan kecepatan dan kreativitasnya. Aiden Heaven, bek tengah berusia 18 tahun asal Inggris yang saat ini bermain untuk Akademi Arsenal, dikabarkan akan segera bergabung dengan Manchester United. Heaven telah menolak tawaran kontrak baru dari Arsenal dan memilih untuk melanjutkan karirnya di Old Trafford. Selama di Arsenal, Heaven telah menunjukkan potensi besar sebagai bek kiri bertinggi 1,91 meter dengan kaki kiri yang kuat. Ia dikenal karena kemampuan membawa bola dari belakang dan ketenangannya dalam penguasaan bola. Mikel Arteta, manajer Arsenal, memberikan pujian tinggi atas penampilannya selama pramusim, terutama dalam pertandingan melawan Manchester United. Paul Prim, gelandang muda berbakat asal FC Barcelona, saat ini sedang dalam pembicaraan untuk pindah ke klub Qatar, Al Sadd SC. Meskipun sebelumnya, Prim hampir memperpanjang kontraknya dengan Barcelona. Tawaran finansial yang menggiurkan dari Al Sadd telah memengaruhi keputusannya. Negosiasi ini diperkirakan akan diselesaikan sebelum jendela transfer musim panas mendatang. Prim, yang lahir pada tahun 2006, telah menunjukkan potensi besar di lini tengah Barcelona Athletic, tim B Barcelona. Kepergiannya ke Al Sadd menandai langkah signifikan dalam karirnya, mengingat Al Sadd dikenal sebagai klub dengan sejarah prestasi
di Liga Qatar dan sering menjadi tujuan pemain muda berbakat. Matteo Dems, bek kiri berusia 20 tahun asal Belgia yang saat ini bermain untuk PSV Eindhoven, telah mencapai kesepakatan verbal untuk pindah ke klub Arab Saudi, Al Ahly. Transfer ini diperkirakan bernilai sekitar 10 juta euro. Meskipun beberapa laporan menyebutkan angka yang sedikit berbeda. Dems telah menjadi bagian dari akademi PSV sejak tahun 2012 dan dipromosikan ke tim utama pada musim panas lalu. Selama musim ini, ia telah tampil dalam 24 pertandingan untuk PSV, mencatatkan 5 assist. Keputusan Dems untuk menerima tawaran dari Al Ahly menunjukkan tren peningkatan minat klub-klub Arab Saudi terhadap pemain muda Eropa. Langkah ini juga mencerminkan strategi Al Ahly dalam memperkuat skuad mereka dengan talenta muda yang menjanjikan. Daniel Maldini, penyerang berusia 23 tahun yang saat ini bermain untuk Monza, menjadi incaran Atalanta BC. Atalanta telah melakukan kontak awal dengan Monza mengenai kemungkinan transfer ini. Maldini, yang sebelumnya merupakan bagian dari Akademi AC Milan, pindah ke Monza pada musim panas tahun 2024. Sejak saat itu, ia telah tampil dalam 15 pertandingan Serie A, mencetak 2 gol dan memberikan 1 assist. Jika transfer ini terwujud, AC Milan berhak menerima 50% dari biaya transfer sebagai bagian dari kesepakatan penjualan sebelumnya. Victor Nelsson, bek tengah berusia 25 tahun asal Denmark yang saat ini bermain untuk Galatasaray di Süper Lig Turki, telah menjadi target transfer bagi SSC Napoli. Menurut laporan dari Fabrizio Romano, Napoli telah melakukan kontak dengan Nelsson dan klubnya mengenai kemungkinan transfer. Nelsson bergabung dengan Galatasaray pada tahun 2021 dan telah menjadi pemain kunci di lini pertahanan mereka. Musim ini, ia telah tampil dalam 17 pertandingan Liga, mencetak 1 gol dan juga bermain dalam 4 pertandingan Liga Champions. Kontrak Nelsson dengan Galatasaray akan berakhir pada tahun 2026. Meskipun demikian, ia tidak terburu-buru untuk memperpanjang kontraknya, yang dapat memengaruhi keputusan Galatasaray dalam mempertimbangkan penjualannya. Kepindahan Nelsson ke Napoli dapat memperkuat lini pertahanan mereka, yang saat ini memiliki bek tengah seperti Amir Rahmani, Juan Jesus, Alessandro Buongiorno, dan Rafa Marén. Marén, yang dipinjam dari Real Madrid, telah menjadi incaran Villarreal CF, yang berharap dapat merekrutnya dengan status pinjaman hingga akhir musim tahun 2024 sampai tahun 2025. Namun, proses transfer ini tertunda karena Napoli belum menemukan pengganti yang sesuai untuk Marén. Rafa Marén, bek tengah berusia 22 tahun asal Spanyol, saat ini bermain untuk SSC Napoli di Serie A Italia. Namun, ia kesulitan mendapatkan waktu bermain reguler di bawah asuhan pelatih Antonio Conte, hanya tampil dalam 2 pertandingan Coppa Italia tanpa debut di Serie A. Villarreal CF menunjukkan minat untuk merekrut Marén dengan status pinjaman hingga akhir musim tahun 2024. Tahun 2025, negosiasi antara kedua klub telah berlangsung dan Marén telah menjalani pemeriksaan medis di Seville dengan hasil yang memuaskan. Namun, proses transfer ini tertunda karena Napoli belum menemukan pengganti yang sesuai untuk Marén. Kepergian Marén tanpa pengganti dapat memengaruhi kedalaman skuad mereka, terutama dengan cedera yang dialami oleh bek tengah Alessandro Buongiorno. Ivan Ili, gelandang berusia 23 tahun asal Serbia yang saat ini bermain untuk Torino FC, telah menjadi target transfer bagi SS Lazio. Lazio dikabarkan telah melakukan pendekatan kepada Torino mengenai kemungkinan transfer Ili. Sebelumnya, Lazio telah berusaha merekrut Cesare Casade dari Chelsea. Namun upaya tersebut tidak membuahkan hasil.
Sebagai alternatif, Lazio kini mempertimbangkan Ili sebagai pengganti potensial. Ili memulai karir profesionalnya di Red Star Belgrade sebelum pindah ke Manchester City pada tahun 2017. Nah, setelah dipinjamkan ke Hellas Verona, ia bergabung dengan Torino pada Januari tahun 2023. Sejak saat itu, Ili telah tampil dalam 28 pertandingan resmi, mencetak 3 gol dan memberikan 3 assist. Meskipun demikian, masa depan Ili di Torino tampak tidak pasti. Dengan kedatangan Cesar Casade dan Aljif Elmas yang dikabarkan akan memperkuat lini tengah Torino, Ili mungkin menjadi surplus bagi tim. Duan Jovanovic, penyerang muda berusia 18 tahun asal Serbia yang saat ini bermain untuk Partizan Belgrade, telah menarik perhatian Fulham FC. Fulham dikabarkan tertarik untuk merekrut Jovanovic yang memiliki potensi besar di lini depan. Jovanovic telah menunjukkan performa impresif di level junior, termasuk penampilan cemerlang di UEFA Youth League, di mana ia mencetak gol penting yang membantu Partizan melaju ke babak berikutnya. Terima kasih telah menonton video ini dan sampai jumpa di video berikutnya teman-temanku.